Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya ingin membagikan sebuah video yang berkaitan dengan bagaimana cara membuat soal ulangan atau kuis di Google Form. Baik, kita langsung saja. Langkah pertama, kita buka dulu Google Chrome. Kita masuk ke Google Drive dulu aja ya. Kita ketikkan drive.google.com. Setelah itu di pojok kanan atas ada titik 9. Kita klik di sini lalu scroll ke yang paling bawah nih, di sini ada formulir. Kita double klik. Nah, ini sudah terbuka Google formulirnya. Kita klik saja tanda tambah ini atau tulisan kosong ya untuk menambahkan Google Form yang baru. Kita bisa tuliskan dulu judul formulirnya apa. Kita klik di sini agar judul ini juga menjadi judul formulir. Selanjutnya di deskripsi formulir boleh kita berikan informasi yang mungkin dibutuhkan oleh peserta didik kita dalam menjawab soal ulangan. Oke, kita mulai. Kalau sudah diisi deskripsinya, ini adalah tampilan awal dari Google Formulir, yaitu bagian yang pertama. Kita bisa menuliskan terlebih dahulu. Untuk pertanyaan yang pertama adalah nama ya, nama lengkap. Karena nama lengkap, nah di sini udah otomatis ya. Tadi kan pilihan ganda, dia otomatis memilih sendiri jawaban singkat. Tapi kalau misalnya Google-nya salah menganalisis, ya kita bisa pilih di sini. Apakah jawabannya nanti berupa jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, dan masih banyak lagi ya. Oke, karena nama lengkap itu jawaban singkat, ini sudah benar. Oke. Kemudian supaya siswa harus mengisi ini dan tidak bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya apabila ini tidak diisi, maka kita klik ini, aktifkan yang wajib diisi menjadi berwarna ungu seperti ini. Kemudian apalagi yang akan kita tambahkan di bagian identitas, kita klik tambah di sini ya, tambah pertanyaan. Kalau sudah nama lengkap, biasanya kelas. Nah, untuk kelas, apakah mau diketik sendiri oleh peserta didik atau mau pilihan ganda? Kalau pilihan ganda berarti kita menyiapkan opsi kelas apa saja sih yang ada, yang diampu oleh kita ya untuk mata pelajaran Informasi dan Komunikasi Digital ini misalnya ya. Nah, misalkan kalau mau nambah opsi, klik di sini. Oke, misalnya ada 4 kelas ya yang akan dipilih. Ini pun harus diklik wajib diisi supaya peserta didik kita mengisi kelasnya yang mana dulu sebelum dia melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Seandainya kelebihan nih, nambah lagi opsi kelima padahal kelasnya ada 4. Maka nggak perlu khawatir, di sini tinggal disorot aja yang mau kita hapus. Ini ya opsi 5 tidak jadi, kita klik tanda cakra. Hapus. Oke. Selanjutnya kita tambah lagi pertanyaan. Misalkan pertanyaan berikutnya adalah untuk tokennya ya. Token itu apa? Token itu biasanya seperti password atau PIN yang dimasukkan supaya tidak sembarangan orang bisa mengakses soal ulangan ini. Jadi, peserta didik mendapatkan token dari guru yang membuat soal ulangan. Nah, biasanya token ini berupa jawaban singkat dan ini juga wajib diisi supaya bisa masuk ke pertanyaan. Jadi kuncinya di sini gitu ya. Ini seolah-olah ini ibarat kunci untuk kita masuk ke bagian berikutnya, itu bagian pertanyaan. Nah, mau apa tokennya? Kita klik di sini titik 3, kemudian pilihkan validasi jawaban. Tokennya mau berupa angka saja atau tulisan. Kalau bukan angka berarti klik di sini, maka pilih teks. Kalau teks ada angkanya tidak masalah, tapi kalau kita tadi pilih angka doang ya,
maka tidak bisa ada huruf ataupun karakter lain selain angka. Tapi kalau pakai teks itu aman. Jadi saya pilih teks aja. Nah, nanti teksnya mau apa? Tokennya atau passwordnya ya, atau pinnya seperti apa. Misalkan saya Cindy. Oke. Dan huruf besar huruf kecilnya harap diperhatikan untuk token ini. Nah, untuk teks kesalahan khusus ini diisi dengan peringatan apabila si peserta didik keliru memasukkan token. Misalnya harusnya kan Simdik, dia menuliskannya Simdik S-nya huruf besar, atau salah ketik jadi Samdik misalnya ya. Nah, maka di sini bisa kita tambahkan. Nah, bisa seperti ini. Token yang Anda masukkan salah, maka nanti si peserta didik akan memasukkan lagi token dengan benar ya. Oke. Kalau sudah selesai, misalnya kita klik lagi tambah pertanyaan. Padahal kita cukup selesai di token saja. Wah, bagaimana ini? Ini saya udah terlanjur mengklik tambah pertanyaan. Tidak perlu khawatir, di bawah ini ada tanda tong sampah atau hapus. Kita klik saja, maka ini sudah terhapus. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua yang isinya berupa pertanyaan. Kita kliknya yang ini. Tambahkan bagian. Nah, di bagian tanpa judul ini boleh dituliskan dulu. Oke, selanjutnya kita tambah pertanyaan. Kalau kita sudah mempunyai draft pertanyaan, misalnya kita ketikkan di Word, itu lebih mudah lagi. Kita buka saja draftnya ya. Misalnya ini soal yang sudah saya buat draftnya. Nah, ini cara yang pertama, bisa kita copy paste. Ini untuk pertanyaan. Saya copy, kemudian pindahkan lagi jendelanya ke sini. Kita paste di sini. Kalau misalkan nanti kita ingin mengacak pertanyaan, maka nomornya tidak perlu ditulis. Jadi kita hapus aja nomor satunya. Nah, kemudian di sini pilihannya pilihan ganda, dan untuk opsinya kita bisa copy paste juga dari sini. Kita blok semua. Di copy semua langsung aja, jadi tidak perlu di copy satu-satu, copy satu paste satu gitu, bisa langsung sekaligus. Oke. Kalau ingin wajib diisi supaya tidak ada siswa atau peserta didik yang tidak mengisi, ini diklik. Cara kedua adalah, saya tambahkan dulu ya pertanyaan. Misalkan kita ingin menambahkan foto ya. Jadi di pertanyaan kita ini tidak diketikkan seperti yang tadi, tetapi di foto. Bisa saja walaupun kita sudah punya draftnya. Nah, misalkan ini kita gunakan bantuan sniping tool namanya. Kita klik di bawah nih di pencarian sini. Sniping tool. Nah, yang ini kita klik. Oke, kemudian kalau mau mulai kita klik new. Nah, ini kita paskan. Di drag ya. Oke, kalau sudah kita save dulu. Mau disimpan di mana? Misalnya nggak apa-apa lah di download ya. Oke, save. Kalau sudah, kita kembali lagi ke jendela Google Form. Kita kliknya yang ini, yang bentuk gambar. Kemudian pilih cari. Tadi nyimpannya di download, pilih soal 7, open. Nah, maka pertanyaan nomor 7 ini sudah masuk ke sini ya. Tidak kita tuliskan nomornya sengaja karena takutnya nanti akan kita random. Nah, kemudian bagaimana dengan opsi jawaban, karena A, B, C, D, E sudah ada di sini. Tinggal kita tuliskan A, kemudian B, di enter saja, ini sudah langsung. D, E. Oke, karena ada 5 ya. Kita klik wajib diisi. Sekarang kita tambahkan lagi satu pertanyaan lain ya. Misalnya di sini kita akan menyisipkan link video ataupun link suara. Jadi
video atau suara itu tidak bisa diupload langsung, tapi harus berupa link yang mengarahkan ke suara ataupun ke video tersebut. Misalnya saya sudah mempunyai sebuah video yang akan jadi pertanyaan. Nah, ini kita bisa copy linknya dari sini atau dari sini ya, bagikan lalu salin, sama aja. Oke, saya sudah salin. Kemudian kita tinggal tambahkan di sini. Kasih pertanyaan untuk link video yang sudah tadi kita copy. Kita kasih spasi dulu setelah link itu kita paste, karena nggak bisa di enter ya. Kita kasih spasi. Ya, misalnya ini kalau sudah, kita klik lagi wajib diisi. Misal sudah dirasa cukup ya pertanyaannya, maka langkah berikutnya adalah kita scroll ke atas. Di sini ada tema, jadi kita bisa mendekorasi Google Form kita semenarik mungkin. Misal dari pilihan warna, ini kan ungu ya. Nah, mau diganti yang lain juga boleh. Warna latar belakangnya di sini ungu muda juga bisa diganti yang lain. Gaya font, ini gaya dasar, boleh kita ganti dekoratif misalnya. Yang lain misalnya pakai yang ini. Kemudian kalau misal kita akan memberikan header di atasnya, kita boleh klik pilih gambar. Gambarnya boleh yang kita sudah punya filenya atau boleh pilih yang ada di sini. Kalau yang sudah ada filenya kita pilih klik unggah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau memilih dari tema yang sudah tersedia di Google Form, maka kita tinggal pilih saja di sini. Ini untuk kantor dan sekolah, bisa scroll ke bawah, banyak pilihannya. Saya pilih yang ini misalnya. Kalau sudah, klik sisipkan. Nah, nanti gambarnya seperti ini. Biasanya warna temanya menyesuaikan, tapi bukan tidak mungkin kita bisa memilih warna tema yang lain. Misal saya ingin ganti yang ini saja, bisa. Atau yang terserah selera ya, sesuai selera. Kalau sudah untuk yang tema, kita close aja. Selanjutnya, jangan lupa, ini hal yang terpenting adalah kita menjadikan Google Form ini sebagai bentuk kuis. Kita pilih yang ini, setelan. Ini ada umum, presentasi, dan kuis. Kalau misalkan kita menginginkan hanya satu orang hanya bisa mengerjakan satu kali, maka di sini perlu dicentang, batasi ke satu jawaban. Responden dapat edit setelah mengirimkan, ini jangan sampai dicentang, nanti jawabannya bisa dia koreksi kalau sudah disubmit, bahaya kan. Kalau sudah dikumpulkan nggak bisa diubah lagi ya jawabannya. Okay. Kumpulkan alamat email, boleh dicentang, boleh. Selanjutnya untuk presentasi, apakah status progresnya mau dimunculkan? Misalnya saya sudah mengerjakan 5 soal dari 10, berarti nanti ada kotak di sini baru setengahnya. Kalau mau, maka ini klik. Urutan pertanyaannya mau diacak, di random atau tidak. Kalau mau diacak, maka klik di sini, acak urutan pertanyaan. Nah, nanti ini kalau misalkan sudah selesai mensubmit, si peserta didik sudah selesai menjawab, kemudian mengirimkan jawabannya, mau apa tulisannya di sini. Kemudian kuis, nah ini yang penting. Klik jadikan ini sebagai kuis. Supaya apa? Supaya kita bisa menentukan kunci jawaban dari setiap pertanyaan. Nah, rilis nilainya apakah segera setelah setiap pengiriman. Jadi ketika peserta didik mengklik kirim, langsung ada nilainya. Atau kalau tidak mau, maka klik di sini nanti setelah peninjauan manual. Jadi si peserta didik begitu sudah mengirimkan tidak tahu nilainya berapa. Bebas pilih yang mana. Apakah nanti responden atau peserta didik di sini dapat melihat pertanyaan yang tidak terjawab? Ada pertanyaan yang tidak terjawab. Oke. Tapi kita tadi sudah menyusun setiap pertanyaan wajib dijawab ya. Jadi ini tidak dicentang juga tidak perlu. Jawaban benar apakah mau diperlihatkan? Menurut saya tidak perlu. Nilai poinnya, misalkan nomor 1 ini poinnya 5, nomor 2 poinnya juga 5, mau dilihatkan boleh? Tidak juga tidak apa-apa, saya klik tidak saja. Kalau sudah, klik simpan. Berikutnya, hal yang tak kalah penting adalah menentukan kunci jawaban beserta skor nilainya.
kita scroll ke bawah ke pertanyaan pertama yang ini, kita klik kunci jawaban di sini. Kemudian di sini poinnya mau berapa? Yang soal ini 30. Kemudian jawaban yang benar tinggal diklik. Kalau sudah, klik selesai. Kita lakukan untuk soal-soal berikutnya. Selesai. Kalau sudah selesai, tinggal kirim. Nah, di sini saya klik yang tanda link, kita perpendek URL-nya. Kemudian kita copy atau salin di sini. Dan inilah yang akan diberikan ke peserta didik kita. Kita coba aja. Ini tampilan yang dilihat oleh peserta didik saat akan mengerjakan soal ujian atau soal ulangan. Nah, kalau sudah selesai menuliskan token juga dengan benar, kita diarahkan ke bagian kedua dan waktunya menjawab soal. Terima kasih sudah menyelesaikan ulangan ini. Ya, sudah selesai. Kita sebagai guru bisa melihat hasilnya di sini. Ini saya close dulu ya tampilan yang tadi. Nah, tadi kan di sini jawaban nggak ada. Sekarang ada 1 karena tadi kita sudah mengisi. Ini ringkasan jawabannya. Skornya. Kalau mau dilihat dalam format Excel, maka bisa klik di sini. Lihat jawaban di spreadsheet. Dan inilah hasil yang terekam di spreadsheet kita. Nah, kita bisa mendownload atau mengeprint langsung bisa ya. Mau download juga silakan. Dalam bentuk Excel misalnya. Oke, kita double klik seperti ini dan kita klik enable editing ya, supaya bisa diberes-bereskan. Misalnya yang ini tidak perlu, bisa kita hapus. Kemudian mau diberikan kolom garis-garis gitu ya. Nah, harus dipastikan dulu tadi yang enable editingnya. Oke. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan menambahkan di video berikutnya bagaimana cara untuk memperpendek link dan membuat link custom, sehingga nanti link yang dibagikan ke peserta didik kita itu bisa sesuai keinginan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.